Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Reza Garanti Putra ingin mempresentasikan suatu materi, yaitu Voice over Internet Protocol dengan mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan dan guru mata pelajaran Bapak Ihsani Takwin Ibnu SPD. Yang pertama, VoIP. VoIP atau biasa juga disebut Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan pesan suara jarak jauh yang diakses melalui media internet, yang dimana media internet adalah sarana untuk berkomunikasi melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet. Fungsi VoIP. Fungsi utama dari VoIP sebagai media komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasinya, sehingga menjadi lebih ekonomis. Fungsi lain dari VoIP yaitu signaling, berfungsi untuk menangkap jaringan yang akan dituju sehingga dapat melakukan penyampaian pesan. Call connect atau disconnect, memungkinkan penerima panggilan untuk menerima panggilan atau memutuskan panggilan. Database service, berfungsi dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju dan sebagai penerjemah alamat yang digunakan dalam dua jaringan berbeda. Codex operations, sebagai coder atau decoder untuk mengubah suara menjadi sinyal digital atau paket data dan sebaliknya. Beberapa komponen atau bagian yang harus ada dalam VoIP yaitu 1. Protokol. Secara umum terdapat dua teknologi yang digunakan untuk VoIP, yaitu H323 dan SIP H323. Merupakan teknologi yang dikembangkan oleh ITU, International Telecommunication Union. SIP Session Initiation Protocol merupakan teknologi yang dikembangkan IETF, Internet Engineering Task Force. 2. VoIP Server adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib ada di jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik komunikasi server. Perangkat ini dapat digunakan untuk mendefinisikan jalur dan aturan antar terminal. 2. VoIP switch. Konsep dasar penggunaan circuit switching yaitu sebuah jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadi komunikasi. Jalur komunikasi yang ada akhirnya menjadi eksklusif, dimiliki oleh dua titik yang menggunakannya. 3. Codec, coder, decoder. Agar dapat melewati jalur paket switch dengan baik, VoIP membuktikan proses coder dan decoder. Proses ini mengkonsumsi sinyal audio menjadi data digital yang dilihatkan atau biasa disebut kompresi untuk kemudian dikirim lewat jalur internet. Di titik lain, data dikembangkan lagi atau biasa disebut dekompresi dan diubah menjadi sinyal analog. Pemilihan kodek sangat berpengaruh pada penggunaan bandwidth jaringan. Nantinya, makin baik kodek melakukan sampling, makin efisien juga jalur yang digunakan. 5. Softphone atau biasa disebut software. Softphone memiliki jenis yang beragam, baik dari kemampuan dan lisensi. Skype salah satu penyedia softphone cuma-cuma, sekaligus layanan PC to PC, CAL yang prima. Xlite merupakan
softphone untuk VoIP yang berjalan melalui SIP. IAX Lite merupakan softphone yang berjalan melalui protokol IAX. IAX merupakan proses signaling yang dikembangkan oleh protokol PBX. Yang keenam, VoIP Gateway. Gateway digunakan untuk menghubungkan dari jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan H323 dan jaringan non-H323. Sebagai contoh, gateway dapat menghubungkan dan menyediakan komunikasi antara terminal H323 dengan jaringan telepon. Misalnya, PSTN dalam menghubungkan dan dua bentuk jaringan yang berbeda. Dilakukan dengan menerjemahkan serta mengirimkan informasi antara jaringan yang terhubung dengan gateway. Namun, demikian gateway tidak dibutuhkan untuk komunikasi antara dua terminal H323. Berikut ini cara mengkonfigurasi VoIP. Langkah pertama, klik kanan ikon jaringan dan akses internet. Langkah kedua, klik pusat jaringan dan berbagi, khusus Windows 10. Langkah ketiga, klik set up a new connection or network. Langkah keempat, tekan connect to internet, lalu klik OK. Langkah kelima, karena saya sudah mengkonfigurasi VoIP sebelumnya, maka saya tekan no, create a new connection, dan klik next. Langkah keenam, klik dial up. Langkah ketujuh, masukkan dial up phone number dengan mengisi nomor NIS, username dengan nama, password dengan yang diinginkan atau mudah diingat, lalu klik allow other people to use this connection, kemudian tekan connect. Langkah ke-9, klik set up the connection anyway. Langkah ke-10, konfigurasi VoIP telah selesai. Itulah tadi yang saya dapat lakukan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.